Jadi ini dari daur ulang kardus ya, dibikin jadi lembaran kardus baru, terus dibikin sekarang jadi pohon nih. Ya, kurang lebih begitu. Yang paling besar itu kita pernah bikin replika gajah. Wah, gajah. Iya. Nah, itu kita bikin hampir 1:1. Nah, selain gajah pun ada banyak sih, kayak kastil dan lain-lain gitu, Kastil? backdrop. Iya. Wah, itu kastil yang anak-anak mainin di mall-mall gitu-gitu, Mas Iya, Agus. Kak. Itu ada wahana perosotan dan kayak model kayak terowongan gitu. Nah, anak-anak bisa main di situ. Wah, mantep Bisa Ji. naik turun buat. Wah, jadi anak-anak nggak cuma punya mainan buat dipegang sebagai action figure ataupun dekorasi, itu juga bisa main di dalamnya ya, Mas Agus Bisa, ya? Kak. Bisa sekali. Wah, Mas Agus, Ya. selain itu ada apa lagi Mas? Kan tadi ada wahana, labirin, kastil yang bisa dimasukin. Apalagi nih, ada yang bisa dinaikin nggak Mas Agus? Dulu ada itu, Bang. Replika kapal gitu. Hah, kapal? Kapal Bisa, gede sekali. bisa dinaikin beneran? Bisa itu. Di air beneran? Di air, di air. Selamat pagi sahabat Daai. Nah, siapa nih yang dulu pengen punya rumah-rumahan Barbie atau Gundam? Tahu nggak sih, dari sampah kardus kayak gini ternyata bisa dibikin loh rumah-rumahan Barbie, terus Gundam, dan barang-barang dekorasi lainnya. Kita udah janjian nih buat datang ke tempatnya di Bumi Kardus. Hai Kanisa. Selamat pagi. Pagi. Kak, aku bawa kardus nih Kak. Katanya bisa didaur ulang ya Kak ya? Betul banget. Langsung aja sini kepoin di Posyandu Bumi Kardus. Wah, siap. Let's go. Halo sahabat Daai, selamat datang di Posyandu Bumi Kardus. Wah, ini tuh semua kardus-kardus semua ya nih Kak. Betul, ini kardus kita semua loh. Posyandu itu tapi apaan sih Kak? Kalau Nah. boleh tahu? Oke, Posyandu itu merupakan pos pelayanan kardus atau tempat workshopnya Bumi Kardus nih. Nah, oke. jadi kita itu mengolah kardus-kardus menjadi seperti ini display. Sini ada dalang pelo, di sini ada wolverine, terus ada kepala binatang, di sini ada gajah juga, macem-macem deh. Ini ada gajah, ada beruang. Wah, ini semua dari kardus-kardus bekas nih Kak. Jadi kayak gini buat dekorasi. Betul. Nah, jadi Bumi Kardus sendiri merupakan socio-ekopreneur yang fokus mengembangkan nilai dari material kardus nih, sahabat Daai. Nah, Gitu. kardus-kardusnya itu dari mana aja tuh Kak? Nah, kardusnya ini kita tuh ambil dari pabrik yang merupakan olahan dari kardus atau kertas yang didaur ulang kembali menjadi kardus baru. Di sini juga ada ini kayak ikon kardus untuk bumi. Wah, Nah, iya nih, aku mau kenalin ke sahabat Daai. Nah, kenalin ngomong dong, nggak ya? Serem nanti. Nah, halo, ini namanya apa Kak? Mas Karmin. betul, ini namanya Mas Karmin. Nah, biasanya sahabat Daai mungkin kalau misalnya lagi beli-beli gitu ya di online shop atau apa, biasanya kan manggilnya admin gitu, Mimin. Nah, kalau misalnya Bumi Kardus tuh punya maskot atau panggilannya sendiri namanya Mas Karmin. Siap, Mas Karmin. Mas Karmin itu kepanjangannya Mas Kardus Admin. Jadi kalau misalnya kalian lagi scrolling media sosial terus nemu Mas Karmin, nah ini jangan lupa ya maskotnya Bumi Kardus. Wah, siap. Nah, Kak, ngomong-ngomong kalau bikin icon kayak gini susah nggak sih Kak? Bikin ini? Enggak dong, gampang. Yuk, mau ikut nggak bikin? Siap. Nah, pertama-tama mungkin di sini aku bakal ngenalin alat dan bahannya dulu nih, gitu. Nah, pertama di sini kita ada lem putih. Terus habis itu sahabat Daai bisa pakai tangan atau mungkin alat bantunya ini ada stick di sini, kayak stick es krim gitu. Yang paling penting adalah pola si action figure si Mas Karmin. Oh, oke. Jadi kita mau bikin kayak gini nih, Mas Karmin versi kecil kayak gini. Lucu gitu. banget. Sahabat Daai itu bakalan dapat polanya seperti ini, tinggal kita rakit-rakit aja nih polanya. Oh, asik juga ya, ini kayak buat main game nggak sih Kak waktu kita masih kecil gitu ya? Betul, ini kalau misalnya adik-adik yang bikin mungkin bisa jadi hiburan untuk meminimalisir ini kali ya, biar nggak main handphone gitu. Jadi gadget. bisa bikin
mainan di rumah nih. Iya nih pakai hanya dengan material kardus. Iya, sahabat daripada Dai. punya sampah kan di rumah, bingung buang kemana, mendingan jadi mainan. Jadi kalau kita mau bikin action figure lain ini juga bisa berarti Kak? Bisa dong. Oh kayak gitu tuh juga ada Gundam tuh ya? Iya betul, itu ada Gundam juga. Itu pakai kardus juga terus dicat. Wah ini buat pecinta Gundam tuh wajib banget sih buat bikin coba nih dari kardus nih. Daripada kardusnya kan numpuk di rumah tuh. Nah kita coba bikin action figure kesukaan kita. Nah salah satu contohnya ini nih. Nah, sahabat Dai, aku mau kenalin nih, Mas Karmin tuh punya ini loh, ciri khas. Wah apa tuh Kak ciri khasnya? Kalau misalnya tadi sahabat Dai lihat di sana, Mas Karmin tuh ada pakai di bagian kepala itu. Sahabat Dai tahu nggak itu apa? Apa tuh Kak? Tebak dong. Rambutnya nggak sih Kak? Sahabat Dai, jadi Mas Karmin itu pakai blangkon. Oh belangkon. Iya, jadi kayak seperti namanya Mas Karmin, yaitu Mas Kardus Admin, yang mana kita pengen memperkenalkan Mas Karmin ini ya mas-mas gitu, ciri khasnya dari Indonesia. Jadi Mas Karmin ini pakai si blangkon, jadi bentuknya kayak gini, sahabat Dai. Siap. Jadi step pertamanya kita tempel di sini nanti, terus yang keduanya, yang segitiganya di atas deh seperti ini. Oh, bahkan setiap detailnya tuh diperhatikan ya. Iya betul. Oh, Nah jadi ini udah itu tinggal kita tempel-tempel aja sih. Jadi itu bukan rambut ya sahabat Dai ya, tapi belangkon ya. Nah sudah jadi deh sahabat Dai Mas Karminnya. Ternyata segampang itu ya. Betul. Wah, Yura aku bisa Yura. Oke. Oh bisa. Jadi kalau bikin mainan nih jangan buang sampah sembarangan ya Dek ya. Jangan ya Dek. Jadi Iya, Dek. jadi mainan. Betul. Nah, selain dibikin jadi action figure ini nih jadi apa aja nih Kak? Nah, Bumi Kardus sendiri selain bergerak di bidang dekorasi instalasi dengan material kardus, kita tuh juga punya produk activity workshop nih sahabat Dai. Jadi ini, tara, ada yang tahu nggak sih ini apa? Ini kayak tasnya ini nggak sih yang di film-film kartun gitu? Wah, tasnya siapa tuh? Wah ini bisa jadi tas juga Kak. Iya bisa dong. Nah ini sama sebenarnya kayak si Mas Karmin. Jadi sudah terbentuk polanya seperti ini. Nah polanya kayak gini tapi sahabat Dai. Terus nanti ini tinggal kita lipat-lipat juga. Nah hasilnya seperti ini deh nanti jadi ransel kardus. Wah kalau gitu aku bawa pulang ya Kak ya. Boleh banget dong. Oleh-oleh bersama Dai. Tapi katanya sekalian tuh ada ini kayak perahu dan labirin dari kardus. Kasih tahu nggak ya? Penasaran kan? Penasaran dong? Ya udah yuk lihat aja bareng-bareng. Oke, let's go sama Dai. Sahabat Dai, tadi udah lihat kan hasil display kardus yang keren-keren banget ini. Nah, aku mau kenalin salah satu tim produksinya Bumi Kardus, namanya Mas Agus. Halo Mas Agus. Halo sahabat Dai. Nah, aku mau ngerjain yang lain dulu ya, jadi sampai ketemu lagi nanti. Aku tinggal dulu. Oke, dah Kanisa. Dadah. Nah, Mas Agus ini lagi bikin apa ini Mas? Kayak awan-awan apa pohon-pohon nih? Nah ini salah satu dekorasi dari Bumi Kardus, berupa pohon, replika pohon. Tapi di sini kita nyebutnya ada tekniknya, teknik knockdown namanya. Jadi kita pakai pola-pola kayak gini, ada kunciannya. Nah, di antaranya kurang lebih ada 4 kuncian untuk satu pohon. Wah. Untuk satu replika itu. Berarti untuk satu pohon kayak gini tuh membutuhkan berapa kardus nih, Mas Agus? Kurang lebih ini hampir 2 lembar ya, Mbak. Oh, 2 Karena lembar. polanya ini hampir 1 meter juga. Oh, oke. Gitu. Berarti di sini tuh udah ada kayak gininya ya, buat Ya, kunci-kunciannya buat ya. kunciannya, Terus buat ini, nama-nama tekniknya gitu. oh, berarti ini tuh ada apa aja sih kalau jenis-jenis kardusnya nih, Mas Agus? Jenis kardusnya itu ada beberapa. Ada yang e-float kita sebutnya, ada yang single, double wall. Nah itu double wall itu yang kita gunakan untuk dekorasi, kurang lebih seperti ini. Ya, Wah. bisa lihat ini ketebalannya. Wah, ini ketebalannya Ya, nah ini
kita sebut double karena egg-floatnya itu ada 2. Jadi 2 tumpuk untuk lebih kuat sih. Oh gitu. Iya, Bisa Pak. tahan lama juga. Jadi ini dari daur ulang kardus ya, dibikin jadi lembaran kardus baru, terus dibikin sekarang jadi pohon nih. Ya, kurang lebih begitu. Nah ini biasa yang paling besar udah pernah bikin apa aja nih Mas Agus? Yang paling besar itu kita pernah bikin replika gajah. Wah gajah. Iya, untuk event di Pertamina dulu. Nah, itu kita bikin hampir 1:1. Cuman polanya itu hampir mirip kayak pola-pola tempelan kayak gini gitu. Nah, selain gajah pun ada banyak sih, kayak kastil dan lain-lain gitu, Kastil? backdrop. Ya, Wah itu kastil yang anak-anak mainin di mall-mall gitu-gitu Mas iya, Agus? Kak. Itu ada wahana prosotan dan apa kayak model kayak terowongan gitu. Nah, anak-anak bisa main di situ. Wah mantep Bisa Ji. naik turun buat Wah jadi anak-anak nggak cuma punya mainan buat dipegang sebagai action figure ataupun dekorasi, itu juga bisa main di dalamnya ya Mas Agus bisa, ya? Kak. Bisa sekali. Wah Mas Agus, Ya. selain itu ada apa lagi Mas? Kan tadi ada wahana, labirin, kastil yang bisa dimasukin. Apalagi nih, ada yang bisa dinaikin nggak Mas Agus? Dulu ada itu, Pak, replika kapal gitu. Hah? Kapal? Kapal Bisa, gede sekali. bisa dinaikin beneran? Bisa itu Di air di beneran? air, di air. Tapi kan ini kardus ya, emang itu nggak basah Mas Agus? Sebenarnya basah sih karena sifatnya kardus. Cuman kita ada treatment untuk memberikan pelapis untuk pelindung biar nggak terlalu nampung air gitu. Wah inovasi baru nih ya, Kurang lebih ternyata dari kardus kita bisa mengarungi sungai ya. Ya bisa, kita bisa berpetualang dengan kardus. Mantap, tapi ini kan kreativitas yang luar biasa sekali ya. Terus Terima yang sisa-sisa sampahnya pasti ada dong, ada sisa-sisa kecil-kecilnya lagi dong Mas Agus. Oh iya, kebetulan kita ada tuh namanya apa limbah-limbah. Ya kita sebutnya limbah sisa di koran gitu. Nah contohnya kayak potong-potongan yang kecil-kecil. Kita buat sesuatu ini kayak karakter-karakter gitu, kartun, kepala hewan atau Gundam yang tadi bisa dilihat di sebelah gitu. Kayak yang contoh di belakang-belakang ini ya Mas Agus ya. Iya betul sekali. Jadi sebagai bentuk pelestarian lingkungan nih, jadi tidak ada sampah yang tersisa tapi dipakai lagi, digunakan lagi gitu ya. Nah itu kelebihan dari kardus kakak. Wah, jadi kalau rusak tuh biasanya diapain tuh Mas Agus? Apakah dibikin lagi yang baru atau didaur ulang dulu? Biasanya kita store ke tengkulak rosok gitu. Nah dia kan ngekspor lagi itu ke pabrik-pabrik kardus. Nah dicetak lagi tuh lembaran. Nah kita pakai yang lembaran itu terus sirkulasinya kayak gitu sih. Oh, jadi didaur ulang lagi, daur ulang Iya, lagi gitu daur ulang terus lagi. ya. Mantap. Tapi ini kan butuh sebuah kreativitas yang luar biasa ya Mas Agus ya. Terima kasih. Nah awal mulanya Mas Agus bisa terjun nih ke dunia kerajinan tangan seperti ini tuh gimana Mas ceritanya? Dulu awal-awal itu saya iseng-iseng lihat di internet. Saya kan pernah juga itu bikin kerajinan kan, pas waktu sekolah dulu. Nah dari situlah saya termotivasi, mungkin apa bisa bikin kayak gini ya. Terus explore. Saya ngambil kardus-kardus limpahan dari warung ke warung. Setelah kesini-sini tuh, yang paling penting ini buat healing saya, termasuk salah satu maksudnya treatment untuk saya mengalihkan pikiran lebih positif itu. Oh jadi dari bikin kerajinan seperti ini tuh ternyata membantu untuk healing juga nih ya Iya. Mas ya. Ya, Wow. kurang lebih kayak gitu Kak. Jadi ini tuh ternyata bisa apa aja nih manfaatnya dari membuat kerajinan tangan seperti ini Mas Agus? Manfaatnya itu banyak sekali Kak. Dari kita bisa dapat kenalan baru, jadi bisa explore juga gitu kan. Dari kardus kita bisa olah jadi apapun yang kita mau sebenarnya kalau kita mau gitu. Oh. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi itu kan mirip banget nih ya Iya. dengan karakter-karakter aslinya tuh ya. Iya. Apa sih Gitu. yang bikin Mas Agus tuh bisa sampai bikinnya tuh sedetail itu nih? Mungkin karena saya seneng juga ya sama karakter-karakter yang saya bikin ya. Jadi saya lebih nonton videonya, terus saya amati gitu, kok kayaknya menarik gitu. Nah saya coba bikin dari tel gitu. Ya mungkin bisa lebih menarik gitu kalau dilihat sama penonton sekalian. Wah oke.
Ngomong-ngomong kan aku suka ini nih Mas Agus, suka beruang. Boleh nggak minta tolong dibikinin nih beruang nih? Boleh banget, Kak. Oh iya, boleh. Iya. Coba dong Mas, Mas mau dong dibikinin dong Mas. Ayo Oh kita ya, lihat boleh. prosesnya. Yuk, yuk. Yeay. Wah Kak Nisa, kita tadi udah diajak keliling-keliling nih mengenai bumi kardus ini. Betul. Nah Kak Nisa, sebenarnya bumi kardus ini udah ada sejak kapan Kak? Oke, nah Bumi Kardus sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 2016. Nah, berawal dari founder kita yaitu Baba, panggilannya atau Sanjaya Akmal Arifin. Nah, beliau nih punya anak, nah anak pertamanya itu pengen punya rumah Barbie pada saat itu. Gitu. Nah, terus saat itu founder kita atau Baba ini masih kerja sebagai security. Lalu si Baba ini akhirnya waktu itu melihat ada tumpukan kardus bekas. Nah dari situ Baba kepikiran untuk bikin si rumah Barbie-nya dari si kardus bekas itu. Nah akhirnya diberikanlah kepada si anak perempuannya, anak pertamanya, terus diupload lah ke media sosial Facebook saat itu. Nah waktu pas diupload ke Facebook itu ternyata lumayan rame responnya sahabat Dai. Jadi kayak mulai oh ada ya, maksudnya kok bisa rumah kardus dibikin seperti itu gitu. Terus kayak tanya-tanya lah ke si Baba ini bisa nggak sih dipesan atau bisa nggak sih bikin karya-karya yang lain dari kardus gitu. Jadi awal mulanya tuh dari situ. Jadi menggunakan yang ada nih ya, karena untuk minim budget ya, ternyata itu justru membuka peluang ya Kak ya. Betul sekali. Wah, jadi kalau kita mau apa tuh pasti ada aja jalannya asal kita kreativitas dan mau bikin ya, effort ya. Betul. Dari perjalanan itu sampai sekarang berarti udah 6 tahun nih Kak ya. Nah penghargaan apa aja sih Kak yang udah didapat nih Kak dari Bumi Kardus ini? Oke, kalau misalnya dari penghargaannya sendiri, alhamdulillahnya jadi Bumi Kardus itu pencapaiannya kali ya, kita tuh bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan mungkin organisasi yang juga aware akan isu lingkungan, terus mungkin lebih ke corporate, terus abis itu juga komunitas-komunitas juga yang bergerak di isu lingkungan, atau lebih Bumi Kardus jadi dikenal untuk dapat bisa memberikan edukasi nih terkait isu-isu lingkungan, terutama pengolahan material kardus gitu sih Kak. Jadi mengedukasi ya Kak ya. Betul. Mantap, ini dari keinginan seorang anak nih, ini jadi membuka sebuah peluang dan juga edukasi untuk banyak orang. Betul. Tapi campaign apa sih Kak yang ingin dibagikan Bumi Kardus nih Kak untuk orang-orang? Oke, Bumi Kardus sendiri itu punya campaign namanya hashtag Kardus untuk Bumi, yang mana hashtag ini tuh lebih bertujuan untuk Bumi Kardus tuh ingin memberikan awareness lah kepada khalayak kalau misalnya value dari material kardus gitu. Jadi kayak nilai material kardus ini besar loh. Kardus ini nggak cuman kardus bekas yang abis itu dibuang begitu aja, tapi tuh kardus ini bisa dimanfaatkan kembali. Salah satunya ya kami gitu Bumi Kardus bikin entah itu dekorasi atau dibikin jadi suatu karya lagi atau mainan kardus dan lain sebagainya, seperti itu sih. Wah Kak Nisa, ini udah dikirim sampai sejauh apa Kak? Sampai kemana aja nih Kak? Oke, nah alhamdulillahnya tuh sebenarnya Bumi Kardus sudah beberapa kali bekerja sama IO yang mungkin gak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah salah satunya itu Malaysia waktu itu untuk salah satu perusahaan. Nah mereka tuh ada activity team building gitu. Nah Bumi Kardus di sana bikin mobil dari kardus, yaitu mobil F1. Jadi si pesertanya tuh bisa naik ke si mobilnya, terus mereka kayak balapan gitu pakai si mobil kardus itu. Wah mantep. Jadi ini juga bisa bikin mobil-mobilan F1. Betul. Wah keren banget ini. Bumi Kardus bahkan udah sampai ke luar negeri nih ya. Betul sekali. Kirim mobil dari kardus. Kan biasanya kardus tuh kotak ya Kak ya. Jadi meskipun di dalam sebuah kotak, tapi kita bisa menjadikannya out of the box ya. Betul. Ide baru, mantap Betul. sekali.
Tadi dari kardus ya aku juga udah melihat kan kita keliling-keliling tuh ada etalase ya. Terus ada banyak apa plakat-plakat, banyak ini juga ya Kak. Dekorasi-dekorasi sampai yang tadi besar banget tuh wahana dan ada gapura-gapura. Betul. Wah, mantap sekali, ternyata itu membuka inovasi baru ya. Betul. Kalau kedepannya nih Kak, harapannya apa sih yang ingin dikembangkan nih dari Bumi Kardus? Oke, dari Bumi Kardus sendiri pastinya ya selalu sih kayak dari melalui campaign Si Kardus Untuk Bumi ini kita tetap ingin selalu memberikan awareness kepada halayak kalau misalnya material kardus ini bervalue lah, punya nilai besar gitu. Apalagi kardus sendiri itu kan merupakan material yang ramah lingkungan karena dia ini hasil dari pengolahan daur ulang kertas ataupun kardus yang bisa diolah kembali menjadi kardus baru gitu. Nah, terus harapan kedepannya yaitu tetap memberikan awareness kepada halayak pastinya, terus tetap berinovasi lewat si kardus-kardus ini, mungkin produk development-nya juga, mungkin kan sekarang kita punya dekorasi, mainan kardus, activity workshop, mungkin next-nya kita bisa berkolaborasi dengan material-material yang lain gitu, nggak hanya dengan kardus saja gitu. Itu sih harapan ke depannya. Jadi berinovasi Kak ya. Betul. Dari kardus nih ternyata mengurangi sampah ya, karena biasanya dekor-dekor itu kan menyebabkan sampah baru, limbah Betul. baru ya. Tapi di kardus ini bisa bertahan sampai berapa lama nih Kak? Bisa dipakai ulangnya? Oke, sebenarnya kalau misalnya kardus sendiri itu kan ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya ya. Kalau misalnya kekurangannya sendiri, kardus itu rentan oleh air gitu. Pasti kan kalau misalnya kena air pasti langsung basah. Kalau misalnya di dekorasi sendiri, asalkan nggak kena air atau disimpannya juga dengan baik, insya Allah aman sih si material kardus ini. Terus kelebihan dari material kardus sendiri, apalagi untuk dekorasi, biasanya klien-klien yang order di kami itu udah aware nih akan isu lingkungannya juga. Jadi mereka tahu kalau misalnya penggunaan dekorasi dari material kardus itu tuh masih bisa dipakai kembali nantinya saat mereka juga punya event. Salah satunya itu kita juga ada waktu itu klien dari salah satu bank. Nah itu mereka juga udah pakai dekorasi dari Bumi Kardus tuh selama 6 tahun. Jadi kayak ada backdrop gitu, backdrop knockdown yang bongkar pasang seperti yang pohon tadi. Nah itu masih dipakai sama mereka sampai sekarang kalau misalnya ada berkesempatan ada event seperti itu. Wah mantap ya, jadi sehingga setidaknya ini mengurangi sampah dari dekor ya. Betul. Dengan adanya dekorasi dari kardus yang bisa didaur ulang ini. Oke Kanisa, nggak terasa nih 30 menit kita udah diajak jalan-jalan, banyak banget edukasi yang kita dapatkan. Semoga maju terus untuk Bumi Kardus ya Kak. Amin, terima Oke. kasih juga sahabat Daai. Dadah. Dadah.